membuat kita juga menerima bahwa itu suatu santetan. Ada lagi tentang sifat permusuhan yang terjadi. Kejadian wafatnya salah satu public figure yang diduga karena santet, dan itu diduga karena persaingan bisnis sesuai dengan apa yang dilontarkan almarhum. Sekarang apakah itu betul santet atau tidak, itu kita tidak bisa menilai. Itu yang menilai adalah orang-orang spiritual dan dirinya percaya bahwa ini disantet. Jadi bukan bahwa kita bisa buktikan, tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang membuat kita juga menerima bahwa itu suatu santetan. Ada lagi tentang sifat permusuhan yang terjadi. Ada orang iri hati, apalagi pada situasi sekarang. Situasi sekarang itu kalau kita ada apa-apa, kita ke bidang hukum, kan biayanya tinggi sekali. Jadi kalau kita melalui jalur santet itu biayanya jauh lebih murah. Tapi tergantung kita percaya atau tidak. Tapi jelas dunia nyata tidak bisa berhasil, ya orang akan mencoba pakai dunia spiritual. Itu intinya. Oke, apa alasannya jalan santet menjadi solusi gitu untuk sekarang dalam persaingan bisnis? Kita bayangkan ya, dalam apapun, apakah itu persaingan bisnis, persaingan ya kekasih atau persaingan apapun, kan kita mengharapkan adanya suatu hasil dan adanya keadilan. Kalau dalam bidang bisnis, jelas kita harapkan adanya keadilan. Sekarang apakah keadilan itu ada dan berapa biayanya? Kalau misalnya untuk orang mampu, dia akan sanggup untuk pengadilan. Orang masyarakat terlalu rendah, dia akhirnya kan nggak punya uang lagi untuk pengadilan. Tapi kalau dia pakai dukun santet, itu kan ya harganya jauh lebih murah. Walaupun dua-duanya bisa ditipu. Kita di dunia nyata bisa ditipu, kita ke pengadilan bisa ditipu, kita ke kepolisian bisa ditipu, tapi di dunia santet juga bisa ditipu. Oke. Persaingan bisnis ingin menang, akhirnya jalan terakhir adalah santet. Apakah karena santet nggak terdeteksi siapa pelakunya gitu? Sekarang mendeteksi santet kan, kalau kita sebagai manusia, kita menilai kira-kira siapa musuh kita. Kan kita juga tahu tidak setiap orang kita anggap sebagai musuh, tapi ada yang kita tahu, oh orang ini musuh kita dengan alasan apa. Jadi itu kan suatu deteksi. Lalu kalau memang orang itu percaya pada santet, maka mungkin dia akan tanya ke orang spiritual, siapa? Jadi bisa saja orang spiritual itu benar, bisa saja tidak benar, tapi paling tidak sudah melegakan dirinya dibandingkan keadaan di mana dia tidak punya jalan keluar. Oke, Bu, apabila keluarga korban ingin menelusuri lagi kan kasus ini, tapi kan agak sulit, Bu, ya. Santet kan tidak bisa terdetek dari kacamata hukum, Bu. Itu akan membuat keluarga menjadi frustasi mungkin, Bu, ke arah situ. Kalau keluarga memang kesal sekali, ya, wajar ya. Kalau dia percaya bahwa ini adalah santet, maka dia akan kesal pada orang yang menyantet. Kalau misalnya dia tidak ada jalan keluar karena hukum memang tidak bisa kita menggugat karena santet. Tapi kalau sudah pakai masalah kata-kata santet, ya dia juga pakai cara spiritual juga. Itu satu-satunya jalan. Dia pun memakai cara spiritual juga tidak bisa dihukum oleh hukum dunia. Tapi sekarang dia harus perhatikan juga, jika dia percaya, maka ada hukum akhirat. Apakah itu juga dia tidak percaya, atau ada juga balasan yang terjadi di dunia, tinggal percaya atau tidak, mengambil risiko atau tidak. Bu, ini di tengah-tengah masyarakat kota seperti ini, apa, tentang santet atau ilmu-ilmu hitam itu seperti itu gimana sih kemunduran dari pemikiran mereka atau seperti apa, Bu?
sebetulnya agak sulit mengatakan kemunduran atau tidak, karena ini kita bandingkan ya, misalnya orang Asia dengan orang Barat. Orang Asia kan jauh lebih percaya, sampai pada beberapa hal itu dilakukan berdasarkan pemikiran spiritual. Jadi pemikiran spiritual pada orang Asia jauh lebih tinggi daripada orang Barat. Apakah itu dia kurang tinggi? Itu jelas dalam perkembangannya. Dulu ilmu spiritual, kemudian muncul ilmu dunia, kemudian sekarang ada orang yang menggunakan ilmu spiritual dianggap ya lebih turun. Tapi sekarang bagaimana kalau orang menggunakan dua-duanya? Bagaimana kalau orang menggunakan ilmu spiritual yang canggih? Kan ya itu lain lagi. Tinggal kita lah menilai. Tapi sebetulnya dimensinya berbeda, sehingga penilaian kita apakah itu suatunya maju atau modern atau kuno, itu tinggal pendapat masing-masing. Bu, sepertinya kalau kita lihat dari cerita atau dari memang santet itu kan kalau orang kata akan melakukan penyiksaan, maksudnya si pelaku itu emang punya pemikiran apa psikologinya itu, oh gue mau menyiksa dia dulu sebelum dia mati atau apa sih Bu? Sekarang kita lihat ya, orang kan macam-macam. Ada orang dia menginginkan sesuatu dan berani mengambil risiko. Sama seperti di dunia, dia melakukan pembunuhan, berani mengambil risiko. Ada juga yang dia melakukan sesuatu di dunia, tapi dia mencoba untuk kebal hukum, untuk mengurangi risikonya. Tapi risiko itu tetap ada. Jadi demikian juga di dunia santet. Kita dendam atau kita mempunyai keinginan yang jauh berlebih, atau apa yang membuat kita akhirnya nyantet. Jadi berarti apa Bu, mungkin saran dari Ibu mungkin untuk pihak keluarga atau kerabat gitu yang mungkin yang masih ada yang nggak percaya kalau ini karena sakit gitu, apakah harus ikhlas dengan berbagai alasan apa gitu Bu? Sekarang jelas kalau itu tetap dipendam, maka akan membuat frustrasi tersendiri. Jadi carilah karena suatu kepastian benar tidaknya, itu pun tidak bisa kita 100% benar, tapi itu akan melegakan jiwa kita dan akan membuat kita tidak terlalu stres. Kalau kita terus bimbang itu efek psikologisnya itu terlalu berat untuk kita tanggung. Daripada dia pasti santet, saya juga mengembalikan santet itu sesuai dengan santetan dia dan mengambil risiko kok disantet balik, kan itu ilmu santet kan. Bu, artinya dengan adanya ilmu santet atau mengerti kejahatan dengan santet ini nggak melihat faktor manusianya itu mau dia orang pintar atau orang cerdas atau orang bodoh tetap bisa gitu. Sebetulnya tergantung dari pengarahan orang spiritualnya. Ada orang spiritual mengatakan, jangan, itu tidak boleh sama sekali. Ada yang mengatakan, nggak apa-apa, asal kamu bayar. Ada yang mengatakan lebih tengah-tengah, kamu kembalikan sesuai dengan santetannya. Maksudnya hal-hal gaib itu nggak hanya orang-orang kelas bawah aja Bu ya, kelas atas pun mungkin akan mengambil jalur seperti ini. Kenyataannya orang kelas atas pun bisa main itu di Asia ya. Itu terkenal Asia, sampai pejabat tingginya pun punya penasihat spiritual.